Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Bersama. Kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya kita mengenal Microsoft Office bagi pemula. Nah, langsung saja saya ingin jelaskan bahwasanya Microsoft Office Word ini sangat penting dan wajib diinstal di dalam komputer dan laptop ataupun di Android kita. Nah, bagi yang pemula dan yang belum tahu, kita belajar sama-sama di sini, dan pengenalan untuk apa Microsoft Office dan untuk apa fungsi-fungsi menu barnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus install dulu di komputer ataupun laptop kita Microsoft Office 2007, 2003 ataupun 2010 itu sama saja, perbedaannya hanya pada menu bar dan tampilan-tampilannya saja. Nah, di sini saya kebenaran sudah menginstal Microsoft Office Word 2007 dan kita langsung saja bagaimana bentuknya. Oke, kita klik yang Microsoft Office 2007. Oke, setelah terbuka maka tampilannya seperti ini, tampilan awal pada Microsoft Office Word seperti ini. Nah, ini namanya lembar kerja, dimana untuk kita mengetik surat menyurat ataupun dokumen-dokumen lainnya seperti skripsi ataupun tugas-tugas kita. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan icon-icon ini, yang mana icon-icon dan atau menu bar ini sangat penting dan sangat banyak gunanya. Nah, yang mana menu bar? Yang menu bar ada di atas ini seperti home, insert, pakai layout, preference, mailing, review, view, dan lain-lain. Nah, ini adalah menu bar, dan setiap satu menu bar di sini banyak fungsinya. Seperti home saja, home ini saja ini banyak fungsinya. Nah, ini menu bar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam menu bar dan fungsinya, kita cek dulu dan kita klik dulu tombol menu button. Apa fungsinya? Nah, menu button ini fungsinya kalau kita mau buat dokumen baru, mau save di sini. Kalau mau dokumen baru di sini, kalau open ini kita mau buka file yang sudah pernah kita buat dan save, maka klik open. Nah, kalau save kita mau nyimpan dokumen kita, dan print kita mau ngeprint dokumen kita. Prefer kalau ini kita mau export ataupun mengupload, bisa lewat sini. Send juga sama, kita mau kirim via email ataupun fax. Publish juga sama, apakah kita mau upload blog, dokumen, dan create dokumen publish. Oke, cukup untuk button. Dan sekarang kita masuk ke home. Nah, menu home dimana banyak menu-menu yang fungsinya adapun jenis tulisan, untuk mempertebal huruf atau tulisan, untuk miring dan untuk garis bawah, selanjutnya juga untuk memperbesar ukuran dan lain-lain. Nah, langsung saja kita contohkan. Seandainya kita mengetik, bebas mengetik apa, seandainya saja kita ketik saya ingin bermain di daerah Jakarta, spasi, tapi dalam keadaan pandemi COVID-19 ini dilarang ataupun
web atau surat keterangan bahwa kita negatif COVID-19. Oke, cukup di sini ya. Nah, ngetik tulisan ini seperti biasa kita lihat di keyboard kita, yang mana di sini saya sudah memakai keyboard on screen seperti ini. Ketiknya seperti biasa. Ini misalkan A1 seperti biasa, dan spasi ini kita klik yang ini spasi namanya. Kalau mau enter, yang tulisan enter di sini, ini enter. Contoh saja seperti di sini, saya enter maka akan turun ke bawah. Dan yang ini backspace untuk menghapus ataupun undo. Coba kita tes, kembali lagi dia. Oke. Dan yang delete fungsinya menghapus sisi sebelah kanan, kita pindahkan seperti ini. Kita delete, klik oke. 19 itu fungsi delete. Selanjutnya untuk huruf besar semua, pertama kita tekan enter dulu, pindah ke bawah. Nah, sekarang kita ketik anak. Oke, ini huruf kecil semua. Dan bagaimana huruf besar semua? Huruf besar semua kita tekan caps lock di keyboardnya, caps sekali saja, maka A. Nah, huruf besar semua. Kalau mau huruf kecil selanjutnya huruf kecil, kita tekan spasi, caps locknya dilepas, kita pergi. Oke, seperti itu keterangan-keterangan yang ada di keyboard. Oke, ini kalau untuk mengetik semuanya ini sama. Misalkan kita satu saja, spasi lagi ini satu, dan selanjutnya kalau mau turun ke bawah enter, dan selanjutnya kalau menghapus backspace. Oke, ini untuk keyboard dan cara pengetikannya. Untuk keyboard dan pengetikannya kita cukup dulu. Sekarang kita mau editing. Setelah kita mengetik ketikan kita di file ataupun di lembar kerja ini, kita mau edit, mau seperti apa bentuk ketikan kita. Seandainya kita mau pakai warna ataupun huruf besarnya, inilah fungsi home, menu bar home ini fungsinya semua. Kalau kita mau ganti tulisan, syaratnya harus diblok semua. Dari sini klik dulu, klik tahan kiri mouse-nya sampai habis, atau sampai mau diganti tulisan mana sebelah sini bisa, ataupun sampai habis bisa. Sekarang kita mau ganti tulisan, bentuk tulisannya seperti Arial, bisa. Nah, seperti Arial seperti ini. Kita mau ganti lagi Ahome, bentuknya seperti ini, dan seterusnya. Misalkan Arial Back ya seperti ini bentuk tulisannya. Itu kalau untuk mengganti tulisan, syaratnya harus diblok atau di drop semua yang mana mau diedit atau maupun diganti tulisannya. Ini untuk mengganti tulisan. Selanjutnya kita tebalkan. Bagaimana cara nebalnya? Yang penting diblok ataupun ditarik pakai mouse, sebelah kirinya ditahan, lepas. Kita mau tebalkan hurufnya pakai yang ini. Oke, dia tebal. Itu untuk menebalkan. Dan kalau mau miring kan kita blok lagi semua sampai sini. Kalau mau miring kita pilih yang miring, maka dia tulisannya stylenya miring. Dan kalau ini untuk garis bawah. Oke, kita balikin lagi maka hilang garis bawahnya. Itu untuk garis bawah. Nah,
Di sini kita ketikanya normal sebelah kiri semua. Dan bagaimana kita mau bentuknya, tulisannya di tengah, sebelah kanan, ataupun rata kiri, rata kanan. Tinggal di blok semua. Kita pilih yang gambar garis ini untuk menengahkan, bentuknya seperti ini. Untuk ke kanan seperti ini, untuk rata kiri, rata kanan, klik yang ini. Dicoba-coba saja, kita kembali ke lagi. Oke, seperti yang pertama itu untuk bentuk teks, stylenya mau bagaimana. Nah ini tadi oke, sudah semua untuk tulisan. Bentuk tulisannya menebalkan, miring, dan style tata letak teksnya. Dan sekarang kita membesarkan huruf, misalkan ini saja membesarkan ukurannya di sini, kita pilih. Ataupun mau besar semua boleh, kita blok semua dari sini. 12 atau 13 ataupun 14, sepertinya 12 saja. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk ukuran teks. Nah, kalau untuk warna tulisan kita blok lagi sampai Jakarta saja. Misalkan kita ini warnanya mau warna kuning, warna merah bisa, ataukah di sini warna hijau bisa. Nah, terserah kita berkreasi. Nah, kalau untuk backgroundnya, warna background kita blok semua, pakai yang ini. Oke, itu untuk pewarnaan. Yang ini kita kembalikan lagi ke hitam seperti biasa. Oke, selanjutnya habis dari pewarnaan, kita membuat nomor 1 dan nomor 2. Syaratnya mudah, harus kita blok. Di blok dulu. Setelah di blok, kita pilih yang gambar icon bullet number. Kita klik. Ini mau kita pakai ini, pakai simbol ini boleh. Mana yang bagus menurut teman-teman semua, ataupun mau huruf atau angka di sini. Oke, bisa. Oke, bisa semua. Ngaturnya tinggal pilih saja mana yang enak. Ataupun juga mau seperti model skripsi, ya seperti ini. Tapi harus diklik dulu ya. Itu untuk penomoran ataupun bold number. Nah, selanjutnya setelah penomoran tadi, kita mau kasih jarak spasi antara paragraf. Syaratnya sama, kita blok terlebih dahulu teksnya. Setelah diblok, kita pilih yang gambar panah 2 line spacing. Misalkan kita jarak yang atas dan bawah mau 1,5, kita klik saja. Contohnya seperti ini. Mau yang 3 seperti ini, lebih besar jaraknya. Dan yang umum biasanya ya normal 1. Nah, seperti itu untuk jarak line spacing pada teks ketikan atau tulisan kita. Nah, selanjutnya kita mau background lagi, shading. Kita coba di blok seperti ini. Kita misalkan biasanya warna kuning, nah seperti ini, ataupun warna mencolok langsung background tulisannya. Nah, kita tinggal pilih saja warna yang mana yang cocok atau enak dilihat. Nah, seperti itu gunanya shading. Oke, kita pilih yang ini kembali lagi untuk shading dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita mau membuat table di sini ataupun garis bawah seperti ini, kotak ataupun border, namanya kotak-kotak seperti di Excel
syaratnya kita klik di sini dan kita klik tekan enter di keyboard, enter akan turun ke bawah. Selanjutnya kita pilih border, oke. Dan di sini kita bisa enter kan, taruh di ujung, oke. Lagi seperti itu kalau membuat kolom ataupun border. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi, undo saja. Oke, itu mungkin cukup untuk menu bar home. Menu-menu ini yang saya jelaskan ini menu yang sering dipakai pada saat kita melakukan atau membuat surat pada dokumen Word ataupun skripsi. Menu-menu itu sering dipakai ataupun familiar oleh sobat ataupun kita semua. Selanjutnya kita ke menu insert. Apa gunanya menu insert? Di menu insert ini banyak juga ikon-ikon ataupun gunanya dan yang sering dipakai pada saat pembuatan surat dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke menu baru yang kedua, yaitu di menu bar insert. Kita lanjut ke insert. Banyak juga ikon-ikon ataupun menu-menu yang dipakai di dalamnya dan sering dipakai di pada saat kita membuat dokumen ataupun surat menyurat di dalam aplikasi Microsoft Office Word. Oke, yang pertama saya ingin mengenalkan ikon yang cover page. Cover page ini halaman depan ataupun judul, tapi sudah ada tulisannya, tinggal kita mengganti saja. Kita coba yang mana, misalkan saja ini. Nanti bentuk halaman awalnya atau judulnya seperti ini, kita tinggal ganti tahun dan lain-lain. Ini guna cover page ataupun untuk judul di buku atau halaman depan. Kita memakai icon ini. Oke, kita balikin lagi. Itu fungsinya cover page. Selanjutnya kita ke menu blank page. Untuk apa itu blank page? Itu adalah halaman kosong. Kita coba lagi. Kita taruh kursor kita di sini. Kita klik blank page. Oke, kita masuk ke halaman kedua ataupun halaman kosong. Bagaimana kita mau ngetik lagi dari awal untuk mengulang ataupun ketikan awal lagi. Nah, sebelumnya untuk semua dokumen dan apapun bentuknya itu ataupun membuat surat, ada baiknya kita membuat ukuran kertas terlebih dahulu. Nah, ukuran kertas itu di mana? Untuk aturan mainnya itu ada di page layout sebenarnya. Cuma itu nanti menu barnya akan kita bahas juga. Selanjutnya kita ke menu insert, yaitu di icon page break. Kita coba apa gunanya page break. Page break ini sama saja seperti tadi halaman depan. Kita coba supaya kita tahu untuk pindah paragraf yang kedua ataupun halaman kedua sama. Tapi page break ini kita bisa mengatur kertas di halaman kedua dan halaman pertama berbeda. Seandainya ini kertas A4, page break bisa kita pakai kertas letter ataupun apa, dan posisinya bisa landscape ataupun portrait, bisa berbeda. Itu
itu gunanya icon backbreak pada menu inset. Oke, kita undo lagi, kita ulang lagi. Selanjutnya di menu bar inset kita masuk ke icon table. Bagaimana cara menggunakan table? Seandainya kita ingin membuat table di surat ataupun dokumen Word kita langsung klik tabelnya di panah ini. Oke, di sini kalau dia kolomnya cuma sedikit bisa dan barisnya cuma sedikit, kita bisa langsung seperti ini. Oke. Nah, yang kolom dan baris, kalau ke kanan itu kolom, kalau dia ke bawah itu namanya baris. Berapa barisnya? Kalau dia kolom dan barisnya sedikit, kita langsung saja kolomnya 4, barisnya 3, langsung kita klik saja. Sudah jadi, tinggal kita ratakan ininya, kecilin saja, klik, dipaskan ke garis, diklik kiri, ditarik ke kiri. Oke, di sini juga ditarik. Oke, diatur kotak-kotak dan kolomnya sebagus mungkin. Selanjutnya kita undo lagi. Itu untuk kolom dan table yang jumlahnya sedikit. Kita bisa langsung memakai menu ini, langsung klik saja. Nah, kalau seandainya pertanyaannya menunya kolomnya banyak, misalkan lebih dari ini, lebih dari 10 ataupun 15 isi kolom, dan barisnya lebih dari 15 juga, kita langsung masuk ke menu insert table. Kita coba insert table. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengisi berapa kolom dan berapa baris. Seandainya kolomnya 15 kita buat, dan barisnya juga 15. Kalau sudah, kita oke kan saja. Maka bentuknya seperti ini. Tinggal kita menyesuaikan besar kecilnya. Kalau dia mau untuk nomor ataupun nama, bisa langsung saja kita ketik nomor, seandainya seperti itu. Selanjutnya di sini tanggal, kita buat tanggal. Selanjutnya lagi di sebelah sini keterangan. Oke. Nah, di sini kita buat nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Kenapa ini dikosongkan? Karena untuk tanggal di sebelah sini, di bawahnya tanggal. Nah, di sini kita isikan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, 7, 10, 12, 13. Nah, cukup. Nah, bagaimana kita merapikan kotak-kotaknya? Nah, cara merapikannya tinggal kita blok dan kita buang garis-garis kolomnya ini dengan cara kita blok dari tanggal, klik di sini, tahan kursor sebelah kiri sampai ke sini. Kita buka menu bar home,
kita buka dan kita cari yang namanya, kalau di sini tidak ada, kita klik kanan saja, pilih saja merge. Oke, setelah di merge cuman posisinya kurang bagus dan kita posisikan ke tengah. Oke, sama ini juga kita blok ke bawah, tapi bloknya cukup, kita klik kanan, merge. Oke, setelah begini nomor ini kita harus taruh tengah supaya rapi, kita blok juga ke bawah, kita klik kanan lagi, pilih yang namanya cell alignment tengah. Oke, setelah itu kita rapikan juga tanggalnya, posisinya di tengah, klik yang ini tengah, dan ini kotaknya kita arahkan ke garis. Kalau sudah seperti ini kita klik, kita tarik ke kiri, maka kotaknya ngecil-ngecil, atau kita blok, kita ke begini. Oke, kita rapikan saja. Nah, cukup rapi ya, cukup. Nah, tinggal ngerapin saja. Dan ini juga kita blok, klik kanan, merge, klik kanan lagi, kita pilih cell alignment, pilih yang tengah, akan rapi. Begitupun juga nomornya kita pilih tengah kan, kita blok sampai sini, kita pilih tengah. Oke, tengah. Nah, kalau sudah seperti ini kita isi, misalkan tanggal apa nih judulnya, misalkan saja di sini kita kasih judul dulu. Oke, di sini kita buat absensi siswa, kita taruh di tengah, kita blok, kita taruh di tengah di sini. Oke. Absensi siswa tanggal 1 masuk, misalkan masuk ya bisa di titik ataupun di checklist, ataupun kita masuk ke simbol, nanti di sini ada simbol. Oke, cukup untuk table. Tadi di sini table. Selanjutnya kita mau ke icon picture. Picture ini maksudnya kita mau memasukkan gambar di dalam dokumen ataupun surat menyurat kita. Kita contohkan saja, kursor atau mouse-nya kita arahkan di bawah. Setelah itu kita klik ataupun tekan saja, maka diarahkan ke menu folder kita. Kita cari gambar, misalkan saja gambarnya ini, analisis wall. Oke, setelah masuk misalkan saja gambar picture. Oke, dimana yang cocok, misalkan gambar ini saja ya. Oke, cukup. Oke, setelah masuk gambarnya, kita harus edit juga supaya kita bisa tarik-tarik, mau dikecilkan ataupun dibesarkan. Kalau mau belum diedit, kita tidak bisa menariknya atau memindahkannya. Tidak bisa kan, cuma bisa dikecilkan saja, dikecilkan. Arahkan ke ujungnya, ada tanda panah, klik ke mouse kiri dan tahan, maka akan kecil. Nah, kalau yang seperti ini kurang efisien karena kita tidak bisa tarik-tariknya, kurang mantap lah. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita edit dan bisa kita taruh di mana saja? Caranya
kita klik gambarnya ini, klik, kita pilih format, ataupun di sini kita pilih rating bisa, atau lebih enaknya di sini saja kita pilih format, kita pilih text wrapping, kita klik panahnya, pilih yang behind ataupun in font text. Kalau behind dia di bawah teks, kalau in font text dia di atas teks. Kita pilih saja behind, kita coba. Nah, maka dia bisa di bawah teks. Contohnya di sini bisa, karena dia kita pilih behind, dan di sini bisa kita tarik-tarik kalau sudah kita text wrapping. Dan kita bisa kecil besarkan seenaknya. Nah, mau bagaimana juga bisa, kita pindah juga bisa. Beda sebelum kita edit formatnya di text wrapping, dia tidak bisa ditarik seperti ini. Oke, untuk gambar itu. Selanjutnya kita enter lagi. Ini untuk gambar. Gambarnya kita taruh saja di dalam tabelnya ya. Oke, jadi enak editnya. Oke, ke menu insert tadi, di menu gambar kita lanjut ke clip art. Clip art sama, kita memasukkan gambar, tapi gambarnya sudah tersedia di dalam sistem aplikasi Word. Kita coba saja. Simbol-simbolnya ada semua dalam sini. Kita klik clip art. Nah, di sini ada kotak kecil sebelah kanan. Setelah kita klik, kita pilih saja atau kita klik go. Pilih saja yes. Maka seluruh gambar-gambar icon pun akan tampil di sini. Kita turunin, kita cari gambar-gambar clip art seperti karikatur ataupun logo ataupun yang lainnya. Bisa kita pilih, seandainya saja kita pilih ini, kita klik saja. Oke, sudah nampil. Sama fungsinya untuk masukkan gambar. Kalau sudah, bagaimana cara editnya? Sama seperti tadi, kita klik lagi, kita pilih format, kita rating, behind lagi, baru kita bisa tarik ataupun kita kecilkan. Oke, ini fungsinya buat logo di atas ataupun yang lain bisa. Oke, selanjutnya ini untuk yang menu clip art, kita taruh di sini saja, di bawah sini saja. Selanjutnya di menu insert tadi kita diarahkan ke shape menu ataupun icon tombol shape. Kalau shape ini apa gunanya? Kita klik lagi, arahkan kursornya di sini. Kita pilih shape, kita diarahkan ke bentuk-bentuk membuat persegi, lingkaran ataupun simbol-simbol lainnya, panah dan lain-lain. Nah, seandainya saja kita pilih, kita contohkan saja panah ini, kita klik. Setelah kita klik, bentuk kursornya sudah berubah berbentuk plus, maka kita klik tahan, jangan dilepas, kita arahkan. Oke, baru dilepas, maka akan berbentuk panah. Bisa kita tarik-tarik. Oke, sini. Bagaimana cara tariknya? Kita arahkan ke panahnya, ada tombol, ada bentuknya berbeda, segi 4, kita baru klik, baru tarik. Oke. Nah, ini panah. Kita contohkan lagi, coba yang gambar persegi, kita klik juga, kita buat di sini. Oke, dilepas, bisa. Nah, itu yang untuk menu insert tombol save. Selanjutnya kita arahkan ke sini saja. Kita diarahkan ke tombol menu smart. Apa itu menu smart? Oke, kita coba langsung saja. Kita klik. Kita diarahkan membuat seperti struktur yang bentuknya unik-unik dan macam-macam. Kita tinggal pilih. Kita coba saja yang ini, kita klik, kita oke. Nah,
strukturnya dia bentuknya sudah terformat, jadi kita tinggal mengetik nama ataupun isinya tuh guna di save tadi. Kita undo saja ya, kita ulang saja di menu insert, ini guna smart. Nah selanjutnya kita ke menu chart. Apa itu menu chart? Ini untuk kita membuat grafik bermacam-macam grafik. Kita coba lagi, kita enterkan dulu ke bawah. Oke, setelah itu kita klik icon chart ataupun grafik. Nah di sini tersedia bermacam-macam grafik berbentuk batang, berbentuk titik-titik ke kanan dan lain-lain, banyak pilihannya. Kita pilih yang ini coba, tuh bentuknya banyak, tinggal mana yang bagus menurut kita. Seandainya saja saya pilih yang ini saja, kita coba, kita klik, kita pilih oke. Bentuknya seperti apa? Ini grafiknya. Kenapa ada seperti ini? Karena grafik ini harus ada data. Kalau tidak ada data ya tidak bisa. Makanya berbentuk seperti ini. Dia harus ada sumber datanya dulu, baru bisa dibuat grafik. Oke, selanjutnya kita tutup lagi. Itu untuk grafik. Kita hapus saja lagi, kita klik, kita tekan delete. Itu untuk grafik. Selanjutnya ke insert ataupun hyperlink, ini ke tombol lanjutnya. Di sini ada hyperlink. Hyperlink ini gunanya untuk seperti melanjutkan ke menu selanjutnya. Kita coba. Guna hyperlink ini lumayan untuk tingkat yang sudah mengerti, karena kita harus menyiapkan beberapa file, dari file 1 berpindah ke file 2. Inilah gunanya hyperlink. Kita tunda dulu karena kita pemula, nanti bingung. Selanjutnya kita yang sering bisa dipakai yaitu header. Apa gunanya header? Header ini gunanya di atas. Kita coba saja biar tahu. Kita klik header. Nih bentuknya, kita bisa pilih yang mana bentuknya, yang mana stylenya lebih bagus. Kita tinggal pilih, kita pilih nomor 1 saja, klik. Oke, bentuknya di atas, sama seperti orang kuliah kalau menyusun skripsi, apa tuh, buat makalah, karena di sini ada judulnya di atas header. Tinggal kita klik saja, misalkan kita ketik saja halaman judul pertama, bentuknya seperti apa. Kalau sudah diklik, kita close di sini. Oke, dia ada tulisan samar-samar. Nah, itu yang namanya header. Selanjutnya kalau mau merubah ataupun menghapus, kita klik saja. Kita klik saja, kita hapus ataupun bagaimana. Kita hapus di sini, kita hapus saja, enggak apa-apa. Oke, tutup, hilang. Selanjutnya itu tadi fungsi header, dan kita ke sebelahnya yaitu fungsi footer. Sama, kalau fungsi header di atas, kalau dia footer dia fungsinya di bawah. Kita klik, kita coba. Oke, kita coba nomor 1. Oke, dia adanya di bawah atau catatan kaki. Biasanya kalau surat-surat perusahaan ataupun apa, itu biasanya dia memakai header semua, ataupun percetakan biasanya ada di sini. Atau kita yang buat makalah bisa dibuat halaman 1, bisa. Itu supaya kita tidak tertukar pada saat merapikannya. Itu fungsi dari menu bar insert tombol header footer. Oke, kita hapus saja. Kita hapus. Kita close.
Selanjutnya kita ke tombol fake number. Kalau fake number sama fungsinya, tapi dia berbentuk nomor. Kita coba, kita klik. Oke, ini posisi nomornya di atas. Kalau ini posisi nomornya di bawah halaman, di tengah margin, dan di paling kiri. Kita coba saja nomor 1 nih. Kita pilih nomor 1, maka dia berbentuk nomor. Kalau kita posisinya kurang menarik di kiri, kita mau tengah, kita pilih home, kita tengahkan saja bisa secara manual. Ini tombol-tombol yang sering dipakai pada aplikasi Word. Oke, itu tadi untuk pick number. Kita hapus lagi. Selanjutnya kita ke text box. Oke. Kalau text box apa gunanya? Kita coba bagaimana. Setelah di sini kursornya kita klik text box panahnya. Di sini ada bentuk bawaan dari Microsoft Word, bentuk seperti ini ataupun seperti ini, dan kita pilih nomor 1 saja. Oke. Dia berbentuk kotak dan ada catatan. Nah, ini kita bisa tarik, kita bisa besarkan, bisa ke bawah, bisa ke atas, seperti membuat pesan. Nah, di sini tulisannya kita tinggal ganti saja mau seperti apa. Yang jelas fungsi dan posisinya kita sudah paham. Kalau text box gunanya seperti ini. Oke, kita hapus kembali, kita klik, kita delete saja. Itu guna text box. Selanjutnya ke menu insert lagi. Kita ke quick part jarang dipakai untuk pemula. Kita langsung ke word art. Word art sering dipakai baik di sekolah-sekolah maupun di kampus, sering dipakai. Kita coba di kursus ataupun di mana saja. Kita klik word art, kita pilih jenis tulisannya yang mana yang menarik. Kita pilih nomor 1 saja. Oke. Ke tulisannya uji coba, kita coba uji coba. Kalau sudah tulisannya bentuknya kita pilih. Kalau sudah ini, oke, ukurannya di sini. Kalau sudah merasa besar, kita cukup saja, kita oke kan. Oke. Nah, di sini ini dia bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita pindahkan ke bawah, kita klik 2 kali, ataupun kita pilih format, pilih seperti tadi text wrapping biar kita bisa tarik dan kita ubah. Pilih di infont di atas teks, jangan dibehin, susah nanti. Kita pilih infont of the text. Kalau sudah dipilih, kita bisa tarik. Oke, tarik ke bawah sini saja. Nah, ini kalau sudah seperti ini, sudah di text wrapping, kita bisa gedekan, bisa kecilkan. Oke, tunggu, bisa kecilkan dan bisa diputar-putar juga. Posisinya bagaimana? Bisa kita edit. Oke, posisinya mau bagaimana kita. Dan ini mau kita warna, bisa kita klik tulisannya. Setelah itu kita pilih save, bisa misalkan warna apa, bisa misalkan warna biru kita pilih. Oke, dia tulisannya warna biru. Ataupun kita mau kiri, di luarnya kita mau tebalkan di white, ini bisa. Ataupun di sini bisa lebih tebal, kita klik saja. Kalau mau yang ini ataupun yang ini ukurannya, bisa kita klik saja. Oke, itu gunanya word art. Dan jenisnya juga, bentuknya bisa kita pilih mau yang seperti apa. Syaratnya harus diklik dulu baru bisa diedit. Kita pilih berbentuk ini,
yang mana yang bagus menurut sobat semua. Kalau menurut sobat ini yang bagus, kita pilih ini saja. Itu untuk editing wall art, ataupun yang di sini juga bisa. Tinggal selera kita sendiri. Nah, ini tadi di menu bar insert, di tombol wall art, dan saya rasa cukup untuk menu bar insert yang sering dipakai ataupun familiar pada sekolah-sekolah ataupun kantor. Menu-menu tombol yang sering dipakai ya seperti itu. Nah, kalau yang equation ataupun simbol ini biasanya untuk matematika. Kalau kita ada soal pembuatan manual, mengetik soal matematika, kita bisa pakai equation ataupun simbol atau ketik-ketikan seperti checklist, kali, dan lain-lain yang tidak ada, kita bisa cari di sini. Itu guna simbol dan equation. Karena kalau tidak kita mengetik soal matematika, karena banyak yang tidak ada di mesin ataupun papan ketiknya ataupun di keyboardnya, jadi memakai equation. Di situ kumpulan khusus untuk pengetikan yang soal matematika. Mungkin itu untuk menu bar insert dan icon tombol-tombolnya dan juga fungsi-fungsinya. Sebagian yang sering dipakai pada sekolah ataupun kantor yang lain-lain. Oke, lebih dan kurang untuk menu insert seperti itu. Selanjutnya kita ke menu berbagai layout. Kita klik. Oke, menu berbagai layout lumayan banyak ikon-ikonnya. Bagaimana kita mencobanya? Langsung saja kita enter lagi. Di sini ada tema, ataupun kita di sini kita enter memakai insert tadi, blank pack. Oke, kita ke halaman nomor 2. Kita masuk ke bagai layout. Nah, di sini ada tema ini untuk apa? Kita klik saja tema. Oke, misalkan ini. Oke, kita pakai tema itu. Oke. Nah, selanjutnya yang sering dipakai pada bagai layout adalah di sini kumpulan untuk setting atau mengatur kertas ataupun dokumen kita pada saat nanti di print, baik itu bentuk kertas A4, letter, ataupun legal, ataupun F4. Nah, di sini di bagai layout inilah untuk mengatur jenis kertasnya dan ukuran kiri, kanan, atas, bawahnya di sini. Dan juga memberikan tanda atau watermark juga di sini di bagai layout. Oke, kita langsung saja ke menu bahasan bagai layout. Nah, bagaimana kita mau memulai ataupun mengatur kertasnya? Langsung kita pilih bagai layout di menu bagai layout dan kita pilih ke menu bagai setup. Ini ada tanda panah. Kita klik saja. Oke, setelah diklik timbul kotak. Nah, di sini ada margin. Margin ini adalah ukuran kertas. Kalau ini ukuran kertas, sisi kertas di atas, ini sebelah kiri, dan ini sebelah bawah, dan ini sebelah kanan. Nah, di sini kita aturan mainannya 2,54. Kalau kita mau rubah satu bisa lebih kecil lagi. Oke, kita rubah satu, misalkan kita rubah satu semua supaya kita bisa lihat bentuknya. Oke, ukurannya seperti apa, kita oke kan. Oke, berubah, tampilan kertasnya juga berubah, lembar kerja kita kembali lagi. Oke, nah di sini sudah satu untuk margin, ukuran kiri, kanan, atas, dan bawah.
Nah, selanjutnya di menu orientation ini gunanya apa? Orientation gunanya posisi kertas, untuk mengatur posisi kertas. Kalau dia potret dia tegak lurus, hasil printan kita. Kalau dia landscape dia tidur. Nah, kita pada posisi potret dan kita mau coba posisi landscape. Kita coba saja, kita klik, kita oke kan, maka bentuknya tidur. Kita kecilkan coba tuh, tidur. Kalau dia tadi potret dia tegak ataupun berdiri. Oke, berdiri. Oke, tuh ya, penggunaan potret dan landscape orientationnya. Selanjutnya kita ke menu multiple page, tidak usah, ini yang umum saja. Selanjutnya kita ke menu paper. Nah, di menu paper ini, disinilah kita mengatur jenis kertas ataupun dokumen yang akan kita print. Di sini ada letter, legal, A4, B5, A5, dan masih banyak lagi. Nah, jenis kertas yang sering dipakai untuk print ataupun dokumen yang akan kita print biasanya ada A4, itu kecil, letter juga kecil, dan legal, tergantung kebutuhan kita. Dan di sini kita pilih A4 saja. Oke, ini ukuran kertas A4. Kalau sudah di oke. Nah, ini kita sudah memakai kertas A4. Ketika sudah mengketik surat ataupun dokumen kita print memakai kertas A4 dan ukurannya sudah tepat pada A4. Oke, selanjutnya lagi kita di sini sudah oke. Untuk pengaturan kertas kiri kanannya kita ke menu watermark. Apa itu menu watermark? Di sini kita menu watermark ini untuk menampilkan tulisan samar-samar di balik naskah ataupun di balik surat yang kita buat. Kita contohkan saja di sini. Kita pilih yang nomor 1. Oke. Nih, watermarknya sudah timbul. Kalau kita mau ganti tulisan watermarknya bisa. Di sini kita klik, pilih custom. Kita klik saja custom. Di sini kita mau ganti teksnya uji coba. Kalau sudah oke kan saja, tulisannya berubah menjadi uji coba. Kalau seandainya kita juga tidak mau tulisan dan mau ganti gambar, bisa kita ganti gambar saja, jangan tulisan. Kita klik, kita pilih gambarnya, kita cari gambar yang ini saja, laptop. Kalau sudah kita apply ataupun kita oke, close, maka gambarnya sudah ada di lembar kerja kita, tetapi berbentuk samar-samar. Itu namanya watermark. Selanjutnya kita ke page color. Apa itu page color? Kita coba, kita klik, kita ganti warna yang samar saja. Nah, page color ini adalah warna halaman, yaitu sisi kiri halaman kalau mau diwarnai, tapi jarang dipakai dan jarang familiar. Yang sering dipakai adalah yang margin, page setup, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita ke tombol page border. Itu apa tuh tombol page border? Kita coba, kita klik page border. Nah, page border ini berguna untuk memberikan list, dengan kata lainnya, ataupun bingkai pada saat kita mengeprint dokumen ataupun surat kita. Kita bisa pilih, misalkan ini kotak, kita pilih kotak. Setelah kita pilih kotak,
kita pilih di sini optionnya, biar tepat kita pilih teks, kita oke kan. Oke, nah maka setelah kita print dokumen kita ini nanti akan ada kotak di kertas printan kita. Itu guna dari pakai border. Oke, dan di sini banyak pilihannya. Kalau mau ganti seperti gambar-gambar ini bisa bingkainya, dan banyak, tergantung selera sobat semua. Oke, itu pakai border. Dan di sebelahnya ada border. Kalau border dia di dalam dokumen. Kita coba saja kalau misalkan kotak di dalam dokumen seperti apa. Oke, nih dia ada kotak, tapi dengan syarat di blok terlebih dahulu seperti itu. Kita ulangi saja. Itu guna dari pack border. Selanjutnya di sini ada indent dan spasi. Guna indent dan spasi di sini pada berlaku pada teks seperti ini contohnya, dengan syarat kita blok semua sampai di sini. Kita perhatikan spasinya, kalau kita kurangi bentuknya seperti apa. Oke, ada perubahan. Dan kalau kita tambah bentuknya seperti apa. Oke, nah di situ gunanya untuk lens masing antara jarak tulisan paragraf 1 ke paragraf 2. Selanjutnya di sini kita menu berbagai layout sudah cukup, dan itu sering ataupun familiar yang dipakai pada aplikasi Word, baik itu di kantor maupun di sekolah-sekolah ataupun di administrasi. Kita lanjut ke menu selanjutnya, menu bar preference. Nanti ini menu preference kita buat di tahap kedua saja. Nah, di sini kita mau mencoba setelah hasil kerja kita sudah ada, seandainya saja ini hasil kerja kita, bagaimana kita mau menyimpan hasil kerja kita. Dengan cara kita klik tombol ini, kita pilih save as. Nah, kita diarahkan ke kotak. Kita diarahkan ke kotak penyimpanan. Nah, di mana kita mau menyimpan file kita ini supaya rapi, kita buat dulu folder ataupun rumah. Pilih saja video, pilih saja new folder. Setelah diklik, kita ketik lagi di sini dataku file foldernya. Oke, kita pilih dataku, kita klik dataku. Kalau sudah, kita enter saja. Oke, kalau setelah itu kita klik 2 kali. Di sini kita sudah masuk ke dalam folder dataku, dan kita mau simpan file kita dengan nama file apa? File uji coba saja kita buat. Uji coba. Uji coba. Kita sudah buat nama filenya uji coba, baru kita save. Oke, nah dokumen ini sudah kita simpan. Apabila dia terhapus, maka sudah ada di dalam penyimpanan kita. Setelah kita simpan dan kita mau print, bagaimana caranya? Kita klik lagi di tombol bottom, kita pilih print. Oke, nah di sini kalau kita mau print, syaratnya kita harus sudah ada printernya, jenis printernya printer apa,
Dan sebelum itu printer driver printernya kita harus install terlebih dahulu di dalam laptop kita. Kalau sudah diinstal, baru kita colokkan USB-nya ke komputer ataupun di laptop kita. Setelah itu dia akan timbul jenis nama printnya. Kalau sudah timbul, maka kita pilih di sini. Kita pakai mau print apa? Printer kita tadi yang kita install, misalkan 280, kita klik 280 jenis printernya. Setelah itu kita tentukan apakah semua file kita akan di print. Kalau semua, kita pilih yang ini. Kalau dia current pick, itu yang di print hanya tampilan ini saja, yang tampil di tatap muka kita saja, di layar saja, itu namanya current pick yang di print. Kalau dia pick, seandainya halamannya banyak, halamannya ratusan, kita bisa pilih pick halaman berapa, kita tulis saja halaman 30, halaman koma, halaman 40, dan seterusnya. Itu guna halaman. Nah, di sini kalau sudah diatur, kita pilih saja seandainya kita mau print semuanya. Kita klik all, dan di sini juga ada properties. Kita klik, kita atur sebentar bagaimana jenisnya. Kita diarahkan ke kotak kedua. Di sini kita ada quick setup. Oke, di sini tidak usah diatur lagi. Nah, di sini kita mau print secara cepat. Ini pas, kita klik saja kalau secara pas. Kalau mau hitam putih, dia kita klik yang ini, maka hasil printnya hitam putih nanti keluar. Dan selanjutnya kertas yang akan keluar tadi kita pilih dulu. Misalkan dia A4 tadi, kita pilih A4. Setelah itu kita pindah ke menu sebelah. Oke, di sini juga kita pilih kalau dia mau print jenisnya jenis standar. Ini kita pilih. Kalau high, dia bagus hasilnya tapi lambat proses printnya. Kalau fast, lumayan cepat dan biasa pakai fast untuk mengurangi kerusakan cartridge, itu kita biasa pakai fast. Nah, setelah kita atur semua, sudah semua, baru kita oke kan. Setelah di oke kan, kita tinggal print di sini. Nah, berapa lembar yang akan kita print? Di sini ada aturannya. Kalau satu, dia satu lembar. Kalau dia mau 5 lembar, kita buat 5 lembar. Maka yang akan di print satu dokumen tapi 5 lembar. Kalau sudah, kita oke kan saja. Nah, kalau kita sudah terkoneksi laptop kita, maka langsung akan beroperasi print dan akan keluar dokumen kita. Di sini saya tidak terkoneksi, maka cancel saja. Oke. Mungkin cukup dulu untuk part pertama ini, pengenalan Microsoft Office yang sering dipakai pada sekolah dan kantor-kantor ataupun lainnya untuk memudahkan kita membuat surat menyurat ataupun dokumen lainnya. Nah, di sini baru sampai menu bar pakai layout, dan nanti kita akan lanjut ke part 2 untuk pembahasan menu bar lainnya. Mungkin itu yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini. Lebih dan kurang, apabila salah dalam pengucapan dan penjelasan, mohon dimaafkan. Intinya kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.